Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah tsumma alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala ta'ala aidan wa lanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Istri, kedua orang tua, mertua dan kakak-kakak almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Kepala Desa Karanganyar beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam, Khatib Bilal Garim yang saya hormati, pimpinan dan jajaran Kaltim Global, penyelenggara tablik takziah malam yang kedua yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masih di atas bumi, tapi tidak tertutup kemungkinan besok lusa kitonyo yang di bawah bumi. Malam ini kita ni takziah ke sini. Minggu depan, bulan depan boleh jadi orang yang mentakziahi kita. Luar biasa, puluhan, hampir seratusan kita tahlil tadi. Malam besok, malam lusa mungkin orang tahlilkan kita. Allah jadikan demikian sebagai pelajaran bagi kita bahwa hidup dan mati itu bukan berdasarkan panjang umur, bukan berdasarkan duluan lahir, bukan berdasarkan penyakit. Kalau lahir beliau ini anak bungsu. Kalau penyakit, 3 seminggu yang lalu kematian viral galo. 3 tuh serempak hampir. 1 Bribda Sony dibacok gara-gara nak nangkap orang yang ribut masalah batas tanah di Seluma. Lulus SPN tahun 2023, 2021, ini 2024. Bayangkanlah, dia dibacok kena telinga, kena lengan, kena kakinya. Yang kedua, anak Ustadz Johan Aipil nak ngantar kawannya ke Bentiring, pas di Tanjung Jaya, Sukawrindu, teleponnya berdering, dia turun, berhenti, motornya ke pinggir, masih duduk di motor, kawannya bonceng masih duduk, nyonelpon, mobil dari arah Curup tuh ngandunnya nombor jauh situ. Dia mati dia. Dan yang ketiga, mungkin videonya sampai ke sini, orang yang kejatuhan kayu cemara di pantai itu. Tidak besar nih kayu, sekitar seputaran ban mobil lah. Tidak pakai sakit maksud saya. Dan tidak ada tanda-tanda sebelumnya tentang kematian. Maka hadir kita ke sini ini itu hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya jalan, insyaallah. Selanjutnya hadir kita ke sini ini judulnya takziah tasliyah. Takziah menghibur keluarga yang ditimpa musibah, tasliyah silaturahim sesama kita
dalam rangka sebagai wujud dari sosial kemasyarakatan kita. Kalau acara tahniah, sukacita, kita nunggu diundang. Sepupu kita kalau anaknya nikah tidak diundang, haram hukumnya datang. Gitu. Tapi kalau musibah, tidak semuning gitu, jangan nunggu undangannya. Asal tahu, datanglah. Gitu. Kalau acara musibah, alhamdulillah kita bisa hadir. Selanjutnya ini malam yang kedua dari biasanya kita di dusun ini sampai 7 malam pelaksanaannya secara rame-rame. Habis itu kelak malam 40, balas itu kelak malam ke-100 selesai. Dan ini acara sudah tertradisi bagi kita. Ada orang ngomong ini budaya Hindu. Enggak. Memang ada dalilnya. Orang beriman diperiksa sampai 7 hari. Maka itulah dibimbing sampai 7 hari itu. Orang munafik sampai 40 hari. Ada dalil yang mengatakan bahwa malam ketiga itu batas kemampuannya itu baterainya sampai malam ke-7. Nah, maka malam ke-7 digelar lagi. Kalau ngecas malam ke-7 itu sampai malam ke-40. Kalau dicas malam 40 itu batasnya malam 100. Malam ke-100 tuh kuatnya sampai malam ke-1000. Maka di jauh ada nyewu namanya. 1000 hari. Habis 1000 tuh ada di Jawa tuh namanya haul tiap tahun. Dalam rangka membantu menolong orang yang ditimpa musibah. Salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang jauh dari sini kita datang pakai mobil. Yang terjangkau dengan motor kita datang ke sini pakai motor. Yang dekat kita pakai jalan kaki. Saya tanya, yang menyebabkan kita sampai ke sini ini apa? Tangan apa kaki? Nah, sepakat ya? Yang menyebabkan kita sampai ke sini apa? Kaki ya? Sepakat? Apa ada yang berjalan pakai tangan? Kelak langi Jonia sampai ke sini ini pakai kaki apa pakai tangan? Pakai kaki. Yang ingin saya ceritakan, Alan kan? Kalau belum dikuburkan masih ada enggak kakinya? Masih kan? Ngapa tidak bisa berjalan? Ngapa tidak berjalan? Karena ruhnya nyampaikan kita ke sini itu karena ruh. Ruh itu bersarang di badan. Badan ini sarangnya baik. Perintah ruh kita untuk datang ke sini, kaki kita berjalan. Orang beriman sangat mencintai ruh ini agar ruh ini bisa menyelamatkan kita. Resikonya kalau kita beriman, maka diatur. Tidak boleh ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu. Aku payah dengan aturan-aturan Pak Ustadz. Nah, kalau tidak diatur, ngapir lah. Tidak ada aturan bagi orang kafir tuh. Nak berzina lah. Nak berjudi lah. Nak maling lah. Tidak ada aturannya tuh. Kalau kafir. Tapi kalau kita beriman, ada aturannya. Sesama kita nih, tolong menolong. Itu aturan itu. Nah. Maka kita beruntung bahwa ruh kita ini masih dijaga oleh Allah dan kita tetap beriman kepadanya. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk wabilana, kami orang Rejang masuk wai mamang itu sama. Dan kita segalanya, kemampuan kita ini amat sangat terbatas. Jangankan rahasia Allah. Kadang bahasa samu kita tidak ngerti. Saya awali dengan kisah orang berdebat. Gitu. Mohon maaf yang juara debat ini kebetulan non-muslimnya, Kristen. Tapi dia jago nih berdebat. Tidak ada orang yang bisa menang dengan dia berdebat. Profesor, doktor kalah. Habis lawan berdebatnya cari. Nah, ketika keliling-keliling nyari, adalah tukang gembala kambing nunjuk aku lawan kau.
Kata orang, marora botuku, cakit lawan kainu kalau. Tidak, katanya. Kamu tidak sanggup melawan. Tidak. Nah, kalau kamu tidak sanggup, ngapa kamu melarang aku? Iyalah. Akhirnya disepakati debat. Disiapkan panggungnya besok. Tim debat penggembala kambing ada. Tim debat yang lanang jaga debat ni ada. Gitu. Kepala sukunya malam itu datang lagi. Ngomong. Dikiro-kironian. Jangan memalukan padat karya. Tidak, Pak Kepala Suku sanggup dah? Tidak, biar laku. Kan tidak tahu menang kalahnya nih. Yang jago debat tuh nanyo, lanang tuh tamat apa? Nanyo kayak gembalan. Tidak sekolah katanya. Kerjanya apa? Gembala kami amleset gawe kita. Ngapa? Kelaknya tidak ngerti bahasa aku. Aku juga tidak ngerti bahasa dia. Jadi sampaikan dengan dia bahwa besok berlebat pakai bahasa isyarat. Disampaikan oleh tim jaga debat kepada gembala kambing. Pakai bahasa isyarat jadi, pakai bahasa biasa jadi. Katanya. Melawan dia. Nah besok sesuai jam 9 rame berdebat. Silahkan yang jago debat mulai duluan. Ditunjuknya. Katanya. Kata yang gembala kambing. Kata yang jago debat. 3. Dibalas. 6. Kata yang jago debat. Kata yang gembala kambing. Katanya. Kata yang jaga debat, balik. Kita kalah. Balik. Jadi, yang rombongan ini tidak ngerti apa jolok ini nih. Ngapa lah ngaku kalah nih ngapa? Balik. Di ujung dusun ditanya, apa judulnya tadi itu? Ngapa kita kalah? Kita kalah telak. Katanya. Yang di mana kita kalah telak? Aku ngomong Yesus. Dia ngomong Allah Muhammad. Aku ngomong Trinitas, dia ngomong 6 rukun iman. Aku ngomong aku akan hancurkan orang Islam. Dia ngomong aku akan jihad. Wah jangan main-main, Palestina itu tidak hancur sampai sekarang. Jihad, luar biasa Islam ini. Aku akan patahkan, pukul. Dia ngomong, aku patahkan kamu. Melawan lanang tuh. Oh. Nah yang kepala suku nih, orang nih riang-riang, bertanya apa jolok jawaban tadi itu. Ngapo lanang tu lari? Lanyo kalah, kata gembala kambing. Lah ngapo nyo kalah? Apa jawaban kata? Nyo minta kambing 1. Aku kece, jangankan 1, 2 aku kasih. Nyo minta 3, 6 aku kasih. Nyo minta sekandang, ikon lawan kamu. Menak main pukul, ku patahkan dulu. Bahasa kita, baik kita tidak ngerti. Apalagi bahasa Allah. Nah, maka kesempatan Allah uji kita ini banyak kita belajar dari hal-hal yang lain termasuk burung pipit. Kepada Wabilana ada kisah burung pipit. Burung pipit ini dilaporkan malaikat. Ya Allah, ngapalah pipit itu dan tidak lagi bertasbih. Itu. Dan karena tiap sebentar dia bertasbih. Seluruh binatang itu bertasbih. Ada ulama mengatakan bahwa macam mana binatang itu mati. Kalau berhenti bertasbih, mati dia. Kata ulama. Tapi kata yang lain, sama. Walaupun binatang, tetap malaikat yang cabut nyawanya. Nah burung pipit ini berhenti bertasbih. Tidak matinya, masih hidup. Dilaporkan malaikat. Tidak bertasbih lagi ya Tuhan. Kata Tuhan, ntar lagi kita tahu jawabannya. Tuh. Duduk dah di ranting. Kan? Air matanya meleleh. Pipit ini. Kata Tuhan, genawa gen renyeng lo. Apa masalahnya? Enten apa? Kata Tuhan. Tegalau kau Tuhan. Sarang kecil model itu. Tempat berlindap tidak seberapa. Maka tega kau tiup dengan angin. Sehingga aku tidak besar. Tiap hari selembar-selembar aku bawa daun. Tuh. Bukan sebentar buatnya. Kata Tuhan. Waktu malam itu kau sedang tidur. Ular tuh tinggal nelan kau. Kalau tidak ku kasih angin deras, selesai kau. Maka dengan angin deras itu, sarang kau jatuh dan kau terbangun. Oh my God. Kata burung pipit. Lo itu.
Itu katanya. Tambah deras dia nangis. Ya ngapa kau nangis lagi? Terima kasih ya Allah, kalau tidak kau selamatkan aku, maka aku sudah di perut ular. Jadi banyak yang kita tidak mengerti ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala justru karena Allah sayang kepada kita. Alan baru 27 tahun. Sisa-sisa dosanya Allah hapus lewat penyakitnya. Belum begitu banyak berdosa, maka Allah panggil dia. Bisa jadi dia mati lebih baik daripada kematian kita. Kita tidak tahu tentang hal demikian. Sebab segala orang yang sakit sabar dengan penyakitnya, 4 malaikat yang datang. Malaikat pencabut seleronya, malaikat pencabut tenaganya, malaikat yang mencabut dengan auranya, dan 4 malaikat yang mencabut dosa-dosanya. Maka orang sabar dengan penyakitnya, dia akan gugur dosanya seperti daun di musim kemarau. Maka kalau sakit, sabar. Kalau sakit hati Pak Ustadz, tidak tahu aku kalau sakit hati. Ini sabar juga aja. Ada doanya minta mati Pak Ustaz? Ada. Obat di tangan dibacakan. Ada hadis ini. Ya Allah, kalau kira-kira sehat untukku, baik menurutmu, maka dengan obat ini sehatkan aku. Tapi kalau mati itu menurutmu lebih baik untukku, aku ikhlas. Tapi obat ditelan. Bukan cara kita baik materi. Bukan. Itu putus asa namanya. Allah marah, wala tai asu min rauhillah. Orang Jawa paham nian dengan tai asu itu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini tentang kematian. Jadi banyak yang kita tidak tahu. Lalu cepat mengambil kesimpulan. Kisah yang kedua, ada orang 3 beranak, anaknya umur 20 tahun, bujangan. Masuk di kereta api, di depannya itu ada pengantin baru. Begitu dibuka tabir kaca kereta api itu, anak yang bujangan tadi ngomong, ayah kayu. Terkejut pengantin baru nih. Lah ngapa anak nih? Cak anak TK. Itu. Begitu berjalan kereta api, ayah, tengok awan tuh ngejar gitu. Awan, iya nak. Tidak tahan pengantin baru ngomong, coba dibawa ke dokter, Pak. Kelakuan anak bapak ini tidak sesuai dengan umurnya. Maaf dek, kami ini baru balik dari dokter lah. Gitu kan. Anak saya ini sejak lahir, baru inilah membuka mata. Kami baru dokter, karena dia butuh hari lahir. Nah, dia baru nengok inilah. Jadi kalau awaknya nengok itulah, memang heran dia nengok kayu, nengok itu. Oh, gitu. Barunya nutup mulut. Kita nih kadang-kadang galak menilai yang kita tidak tahu. Bayangan kita tuh selalu buruk, selalu salah, selalu pikirnya anak ini agak kurang normal, pikirnya kan. Masa umur bujangan jatuh. Nah, ini kadang-kadang gitu. Sama. Kita menilai Tuhan. Ngapa yang itu dipanggil? Ngapa tidak aku? Ngapa tidak lebih tua dari itu? Ngapa ini? Ngapa itu? Nah, karena kita tidak tahu bahwa macam mana Tuhan menjaga, melindungi kita. Itu. Cerita yang ketiga, ini juga viral di TikTok saya. Kita belum paham, galak lebih dulu berkesimpulan. Ada murid terlambat. Gurunya lah ngajar, dia baru sampai. Agak kesal gurunya. 1/2 jam kau terlambat. Masuk kau terlambat. Aku jalan kaki, Pak. Ya Allah. Tidak ada yang ngantar kau. Tidak ada. Ibu kau kemana? Ibu saya di rumah sakit jiwa. Bapak kamu? Bapak saya di penjara. La Allah. Diambilnya duit 200 dikasihnya. Mohon maaf. Ya maafkan Bapak. Katanya. Ini untuk ongkos kau balik lah, hemat-hematlah untuk besok juga itu. Sakit apa ibu kau di rumah sakit? Tidak sakit. Lah, kata rumah sakitnya dokter di situ. Bapak kau kasus apa? Tidak ada kasusnya. Nah, terus di penjara, dia polisi juga di situ. Nah, kita nih kadang-kadang mendengar yang buruk nih langsung ngecap buruk gitu. Nah, kita tidak tahu itu tuh. Nah, sama seperti kita terhadap kasus kematian ini. Nah, macam mana kita menghadapi dengan kematian ini? Allah kasih jalan. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita ditimpa musibah, balikkan kepada Allah. Bahwa kita ini milik Allah. Yang namanya milik Allah, Allah segalanya yang punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Milik Allah yang di langit, yang di bumi. Bumi milik itu apa? Milik kita tuh cuma catatan. Kalau kita berbini, ada namanya buku nikah. Bini kita tuh milik Allah. Kalau kita punya anak tuh milik Allah yang kita punya aktenya. Maka kalau ada anak, urus aktenya. Kecuali nikah siri. Tidak pacak ngurus aktenya tuh. Kita punya mobil. Yang kita punya tuh BPKB-nya. Mobil itu punya Allah. Kita punya kebun. Kebun itu punya Allah. Kalau Allah nak ngambil, macam-macam. Ada, Pak. Orang, rumah, ruko terjual. Kebun terjual. Lah kemana si anu? Orang lain. Lah pergi. Bukan dia punya lagi. Bukan. Dijual ngap. Kalah gara-gara judi online. Caca. Katakan. Habis. Di tempat kami tidak ada, Pak Ustaz. Tapi kalau Allah nak habis, bisa jadi lewat itu. Sawit 5 hektar habis. Karet 5 hektar habis. Rumah 2 buah habis. Mobil 2 habis. Lah. Ngapa si anu tinggal ngontrak di bedeng itu? Lah habis. Kemana? Nyalek barusan. Lewat itu Allah ambil. Kalau Allah mau ngambil, gampang. Termasuk ruh kita. Jadi yang kita punya ini pinjaman Allah termasuk ruh kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu dalilnya. Jangan harta yang kita punyai, anak yang kita punya itu melalaikan kita daripada zikir, ingat kepada Allah. Allah kasih titip kepada kita, alhamdulillah. Jadi jangan pernah ibu mengira suami ibu itu milik ibu. Itu milik Allah. Ibu yakin kan? Yakin kan? Nak punya nak betul nak lagi ibu larang. Salah dulu jawab dari dalam. Jadi kita ini semuanya milik Allah. Atas milik Allah itu kata Allah innalillah. Sesungguhnya semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kepada Allah semuanya kembali. Resiko kita hidup itu disebutkan dalam Al-Quran kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu akan mati. Bukan kita baik. Kucing, ayam, sapi, kaput itu bernapas galau. Nah, termasuk mangga, jeruk, segala rumput. Dia akan mati. Hanya beda status. Mati ayam selesai. Mati sapi sudah. Tak pernah kita cucur biur makam sapi. Tak ada. Sudah. Nah, manusia mati ini, kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu mengatakan orang yang mati itu terbunuh di jalan Allah mati, tapi dia masih hidup. Alam ini sih masih hidup, tapi hidup di alam barzah. Maka hidup dan mati ini sudah Allah kasih jatah kepada kita, 2 kali mati, 2 kali hidup. Masing-masing kita Ibu 2 kali mati, 2 kali hidup. Dari mana Ustaz tahu? Dari surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum. Ngapa kamu kafir kepada Allah? Dulu kamu mati, Allah hidupkan. Mati lagi, hidup lagi. Alam itu mati yang kedua. Kita nih hidup yang pertama. Seluruhnya kita dulu pernah mati. Aku belum Pak Ustaz. Sudah. Kebila Pak Ustaz? Kebila maksudnya kan? Bahasa Indonesia kebila. Kebila bahasa Indonesia. Mati itu kan tidak bersatunya ruh dengan jasad. Alam ini jasadnya masih ada, tapi ruhnya sudah diambil oleh Allah. Mati bahasa kita. Nah kita dulu ruhnya lah ada. Lah diciptakan galau. Sampai kiamat itu seluruh ruhnya ada. Tinggal dipasang aja. Jasadnya belum ada. Kapan dipertemukan? Setelah 4 bulan dalam kandungan. Maka itu nyimpang dikit. Kalau orang hamil di luar nikah, bahasa kerennya itu LKMD. Lamar keri meteng jise. Nah, itu. Kalau 4 bahasa Jawa mengandung dong uno. Lamar keri meteng jise. Aduh.
Kalau 4 bulan nyolah menyawo. Kalau anak tuh lahir tino, bapaknya kelak tidak boleh jadi walinya, wali nikahnya. Karena anak itulah hidup. Jadi siapa walinya? Paksa wali hakim. Siapa? Kepala KUA. Kasih tahu kepala KUA, tolong Pak jadikan wali anak ini. Lah walinya siapa? Aku. Ya ngapa bapak kandungnya ada? Coba nih dulu nempah. Nah kalau dibiarkan itu hukumnya zina. Umur 4 bulan dalam kandungan, ruh ini sudah, sebelum ruh ini dimasukkan ke dalam jasad, itu ada sumpahnya. Seluruh ruh ini sudah disumpah. Kita sudah bersumpah lupa. Al-A'raf 172. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan? Bersahadat kamu sekalian. Aku ini Tuhan. Beriman kalian kepadaku. Aku ini Tuhan. Weh, segalanya kita jawab bala sahidana. Kami bersahadat engkaulah Tuhan. Di alam ruh tidak ada gawe, Pak. Cuman bersahadat model itu. Maunya Allah sampai ke muka bumi ini jangan ganti kartu. Ngapa? Tetaplah dengan kartu la ilaha illallah. Tidak usah ganti kartu haleluya. Ganti kartu dengan Om Swastiastu. Tetaplah dengan kartu la ilaha illallah. Maunya. Tapi kadang-kadang berbeda dia. Sebab nanti setelah disumpah di alam ruh, ada kesaksian di alam ruh itu, supaya tidak ragu hidup ke dunia ini, di alam kandungan, Allah sudah catat 4 hal. Kata Allah dengan malaikat. Malaikat maksudnya. Wa yu'maru bi arba'in kalimat. Jangan lupa catat 4 kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, sakyun, aw sa'idun. Catat 4 kalimatnya. Bahasa dusunnya jodoh maut balak rezeki. Maka di atas muka bumi ini, jangan khawatir urusan yang 4 ini. Ngapa? Tugas kita, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Beribadah. Tugas tambahannya, silahkan. Ada yang jadi anggota DPR. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi ustadz mubalik. Silakan. Tapi tugas pokoknya beribadah kepada Allah. Urusan yang lain sudah Allah siapkan. Pertama jodoh. Sudah Allah siapkan jodoh itu. Siapa orangnya itu Allah rahasiakan. Maka dalam Islam tuh haram pacaran itu. Sebab belum tentu nanti itu jodoh yang dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh baik, orang dulu tidak pakai berjodoh-jodoh, tidak pakai pete-petean. Setuju orang tuanya, langsung sampai kakek nenek, tidak ada. Kini dari TK metean. Nikah 3 bulan, cerai. Hampir tiap minggu saya menjawab, apa hukumnya talak 3, Pak Ustaz? Alang kenemannya talak 3 ini. Ribut dikit talak 3, ribut dikit talak 3. Nah begitu selesai talak, nyesal nak balik lagi. Macam mana nak balik lagi kalau talak 3? Tidak bisa. Itu. Ngecek talak 3 sekaligus, Pak Ustaz. Tanya dengan laki itu. Ngerti tidaknya talak 3 tuh? Kalau ngerti, jatuh talaknya 3 sekaligus. Banyak omongan yang lain. Nah, begitu juga dengan rezeki. Allah sudah siapkan. Standar rezeki kita, lado. Saya paham betul dengan masalah rezeki karena pengalaman hidup. 2 tahun saya sekolah di Malabro tuh, Pak. Udah lemak, dikecek masuk jail. PNS saya dipecat. Selesai. Anak saya 2 kuliah. Oh, jangan pada gawe. Cuman, nah istri saya ngantar nasi, saya bilang, ibu kan sudah masuk ke Tupperware. Jualan tapi loh. Otak tidak ada jalan tentang Tupperware. Kalau ibu di rumah, ibu suntuk lah. Tapi kalau ibu keluar, waktu ibu tidak terasa, perjalanan ibu, sekali dan tak 2 kali dan ketiga kali, cubonyo. Ionian kan balik sampai landa asar, kadang-kadang sampai maghrib, baru sampai ke rumah. Asik dia. Nah 2 bulan berikutnya dia store. Pak, ini nah, struk gaji. Aku tengok 15 juta. Ya hidup, kita boleh ini nih. Sampai dia ke Korea. Bonus untuk hal yang demikian. 2 tahun saya keluar. Tidak ada penjualan bini saya. Kenapa tukang carinya lah balik? Dipacak Tuhan ngatur. Itulah rezeki kita. Kita tebang karet gitu. Karena tidak ada lagi musimnya karet nggak sawit itu. Kita pikir sawit itu lebih besar daripada karet.
mungkin lebih besar hasilnya. Tapi pengeluarnya sama dengan waktu kita punya gaji dari karet itu kemarin. Tidak akan cukup, tidak akan kurang, seperti itulah bentuknya. Karena rezeki kita sudah ditakar. Gitu. Maka kalau ada perempuan menikah dengan laki-laki kaya, tidak akan menambah rezeki dari perempuan itu. Kalau perempuan menikah dengan laki-laki miskin, tidak akan mengurangi rezeki itu. Tapi yang celaka, Tino menikah dengan laki-laki yang malas sholat. Seluruh total rezekinya tidak akan barokah. Nah, kita berharap ini rezeki ini bukan sekedar banyak, tapi berkah. Untuk apa rezeki dikit tidak berkah? Lah itu maksudnya. Lah itulah ada orang yang sering saya katakan bergaji 50 juta, Pak. Sebulan 50 juta. Tapi anak narkoba. Bini selingkuh. Mertua cerewet, tetangga tidak cocok. Kebilo kita menikmati 50 juta nih. Kan tidak bisa gitu. Mending bergaji 100 juta aman, tidak ada masalah. Lalu ke berikutnya bala. Kalau alan pacak ngelak, kata orang obatnya adolan. Tapi di Papua, yakin aku orang Global Kaltim Global nyari ke Papua situ. Untuk obat alan. Saya yakin. Karena beliau tenaga kerja yang cukup produktif di Kaltim Global. Dicari ke situ. Tapi kan bukan masalah penyakitnya. Kullu da'in dawaun illal mauta. Tiap-tiap penyakit itu ada obatnya kecuali maut. Bukan masalah sakit. Di mana obat? Kata orang misalkan, why? Jual maknyo, alan sehat, jenuh wawai. Asal alan sehat. Tapi bukan itu masalahnya. Bala yang sampai kepada kita musibah itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kematian. Maka ada Aziz Ad-Dabak namanya. Abdul Aziz Ad-Dabak, syekh besar. Ulama. Oi rajinnya dia ibadah. Sholat, dah pernah tinggal, qabliyah, ba'diyah, pokoknya dia khusyuk. Nah, yang heran malaikat tuh di Lauhul Mahfuz tuh tertulis Abdul Aziz Ad-Dabak itu penghuni neraka. Tulisan itu. Dia turun ke bumi. Nanyo. Jangan dak ku pugom hiyang bayar. Kumu nak neraka, ini baca juzat jang malaikat ini. Bapak tulisannya neraka. Apa kata Abdul Aziz Ad-Dabak? Aku tidak ngijo. Itu tuh. Neraka surga milik Allah. Yang aku tahu, kata Tuhan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Ibadah itulah. Neraka jadi, surga jadi. Tidak ada yang peduli tentang itu. Dengar cerita di malaikat ini, tidak ada pengaruhnya tuh. Malaikat naik lagi, hilang tulisan tuh. Ditanya dengan malaikat yang lain, iya siapa ngapus? Tidak ada, hilang. Turun lagi ke bumi, lah hilang tulisan tuh. Naknya hilang, naknya timbul, katanya. Nah ini, kita ini bukan wali, bukan syekh. Maka dengan ujian yang seperti ini, ada orang ibadah mengharapkan pahala, masih normal, masih boleh. Untuk hal yang demikian nih. Tapi kita tidak tahu sebatas mana tabungan amal dari Alan Lupiter ini. Sehubungan dengan itulah, maka oleh ulama terdahulu bantu Alan ini. Lewat apa? Itulah lewat bacaan kita tadi. Bab ada di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu. Nanti di padang mahsyar kita dikalungkan kitab masing-masing. Itu komir, nir. Apa iPad aku tuh yang berbunyi itu. Dimatikan alarmnya. Nah, nanti kita diserahkan. Kata Allah, Iqra kitabak. Di kalung model ini, buka, baca kitab kamu masing-masing. Kita baca amal kita. Nah, baca. Ada yang ketawa. Kata Tuhan, ngapo kamu ketawa? Mana tidak ketawa? Katanya kan, ngapo? Umur aku 70 tahun. Ngapo amal aku 1000 tahun? Tulisannya apa nih? 1000 tahun amal aku nih. Anak kau berapa? Ya anak aku 5. 5 menantu berapa? 5.
10 kali 5, 50. Tiap hari anak ni berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. 5 kali 5, 25. 50 dia dapat. Seperti itu doa dari anak jadi catatan tambahan amal untuk bapa. Itu doa anak kepada orang tua. Konon lagi doa orang tua kepada anak. Ridallah biridal walidain. Suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah di tangan kedua orang tua. Murka Allah di tangan kedua orang tua. Nah, yang jadi masalah, ikhlas tidak keluarga di sini. Macam mana gambar ikhlas tuh Pak Ustaz? Susah aku nak gambarkan ikhlas tuh. Kalau ada perbandingan di sini, pacak aku gambarkannya. Misalnya kan ada air kopi, ada air putih. Pacak aku gambarkannya tuh. Tidak, ini contoh ikhlas maksudnya. Nah, ikhlas itu seperti air putih. Tidak ada campurannya. Kalau kopi, ada campuran. Kopi, gula, air panas. Gitu kan. Ini contoh tidak ikhlas. Nah, maksud saya, kalau aku yakin, kalau nengok caranya nyambut aku tadi, why Bill ke, insya Allah, aku takut Cik yang di sini. Karena ini anak bungsu. Itu. Jangan sampai nanti Cik Jana Padat tuh mau kau. Itu nanggung alam di situ. Itu diazab, pasti diazab. Karena ketidakikhlasan sebenarnya azab bagi alam. Game kecama uku Tuhan, kunyau bauku mati. Itu tidak boleh itu. Nah, wabil model itu kita tengok dia belum tentu juga dia ikhlas itu. Nah. Tapi keredoan orang tua ni macam mana Pak Ustaz? Aku ingat terus anak ni. Kata Cik sini, wajar. 9 bulan, 10 hari di kandungan, berdarah, mati. Taruhan melahirkannya. Mana tidak teringat? Anak angkat bersulit kita lupakan. Itu adik angkat berketemu, besar kita. Masih susah melupakan. Apa ini anak kandung yang kita merawatnya? Apa itu tidak ikhlas? Bukan. Ketidakikhlasan itu beribut di sini. Misalnya, coba kita jual rumah nih, bawa misalnya Alan nih ke Jakarta, mungkin sehat. Yang itu tidak boleh. Itu. Nah, yang doa tadi, yang ditunggu Alan ini doa. Nah, yang kita sini nih, mulai dari dia wafat, pakai tahlilan saat mandikan di sini. Waktu mandikan ditahlilkan kan? Ada. Kalau di kota tuh pakai ditahlilkan sedang mandi itu. Lah tahlil pertama. Kalau dia meninggal sore, tidak mungkin dimakamkan. Semalam-malam itu dibacakan Yasin. Untuk siapa? Untuk dia. Mulai dari malam pertama, ini malam kedua, sampai malam ketiga, malam ke-7, 40, 100. Selalu berdoa. Sama-sama kita. Orang berapa kita sendiri? Baca Yasin. Ndaknya sengaja, ndaknya berniat atau tidak. Imam tadi mengatakan khususan ruh Alan no Peter bin Bilana. Tidak ada lagi alamatnya. Yang baca serius, yang tidak baca serius. Kalau kita berjamaah tuh total sampai jumlah. Itu enaknya kalau berjamaah tuh. Kita sembahyang sendiri, tidak khusyuk, selesai. Rusaklah itu. Lah kita seorang. Tapi kalau kita sembahyang berjamaah, sesap itu. Sesap 13, 14 dengan imam. Orang 13 itu seorang dan ada khusyuk. Imam itulah khusyuk. Dinilai khusyuk. Karena kita berjamaah. Bukan boleh sembahyang tidak khusyuk, maksud saya. Allahu Akbar kita. Ada orang, tununnya kan. Kan tidak khusyuk kita tuh. Tapi imam tetap fokus seperti itu. Atau imam baca, idza waqa'atil waqi'ah. Pada apa? Itulah Allah. Tidak khusyuk gitu tuh. Imam terus saja baca waqiah itu tuh. Ada sesekali imam baca inna ne, lain kanggo tak yo. Enggak gitu. Tetap kita tidak khusyuk, tapi dinilai tetap satu khusyuk. Nah, kita tadi berjamaah tahlilan. Tiap malam ini itu mengalir, apalagi doa dari bapak dan ibunya. Beruntung orang masih punya mak di atas muka bumi Allah. Ini karena ngapa? Doa mak untuk anak-anak itu persis seperti doa Nabi kepada umatnya. Itu langsung. Nah, yang kita tidak ada mak lagi nih, agak nyangkut-nyangkut doa kita di situ.
Dan itulah kelebihan mak. Nah, Alan masih punya mak. Doa dari orang tua ini akan menentramkan Alan di situ. Hal-hal yang lain yang dibutuhkan nanti dicocokkan. Kecocokan alam ruh dengan alam dunia ini itu di alam barzah. Dia ngomong alastu birabbikum, bala saidna, aku Tuhan, yo kami bersaksi. Sebagai bentuk kesaksian itu di dunia, sembayangnya tidak, puasanya tidak, pacak daknya ngaji. Itu dicek sekarang di alam barzah. Apakah catatan-catatan ini cocok? Nah, ketidakcocokan itu menyebabkan kekurangan dari pahala. Maka orang yang mati itu kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup mati, mati hidup untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Sekarang coba di atas dunia ini, yang siapa yang paling banyak pahala nunjuklah, aku nak tengoknya. Tidak berani kita nunjuk, Pak, karena tidak ada tanda-tanda kita ni banyak pahala. Atau kita balik, siapa yang banyak berdosa, nunjuk. Tidak rendah kita. Lalu mana tanda kita ni banyak dosa ni? Tidak nampak. Nanti pada saat mati, itu semuanya akan tercatat dengan rapi. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yara. Yang kecil berbalas kecil, yang besar berbalas besar. Untuk siapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, untuk kamu itulah. Kalau kamu berbuat jahat, untuk kamu. Macam mana Pak Ustadz? Kalau sudah 100 kelak. Sudah 100 kan masih ada. Waibil dengan cik di sini. Selesai sholat, ya Allah, lapangkan kubur anakku, ampuni segala dosanya, maafkan segala hilapnya. Jika pahala yang dia kerjakan tidak cukup, ambil pahala kami ya Allah. Kalau pahala kami tidak cukup, kami yakin Engkau Maha Pengampun, ampuni. Alang panjang dah Pak Ustadz. Ya Allah, ampuni anakku, tempatkan di tempat yang layak di sisinya. Jangan diazab, jangan disiksa. Sudah? Selesai. Kalau tidak diazab, tidak disiksa, ni mau dia tuh. Itu. Karena doa inilah yang kita tidak ngerti. Banyak hal. Jangankan di atas muka bumi Allah ini. Di akhirat. Di muka bumi Allah ini kadang-kadang kita ngerti. Mohon maaf. Buruk kita di dunia ini akan buruk kita dapatkan. Baik kita dapat baik. Ada orang, mohon maaf nih kalau namanya Islam, Kartini namanya, Mak Kartini. Tidak ada yang senama kan? Nah, kalau ada senama diam-diam aja. Tahun 1991 bini lakinya meninggal. 97 nya berangkat umroh. Kerjonya nih lakinya lah meninggal, anak-anaknya nikah galau. Tiap hari jualan ikan. Jualan ikan dia ngambil dari nelayan itu dijual. Hebatnya dia nih asal dia dapat hasil penjualan ikan 20.000 pasti dia sedekahkan. 10.000 untuk yatim piatu, 10.000 untuk masjid. Jadi kalau Cik misalnya setiap subuh 2.000, ya Allah untuk Alan, ya Allah untuk Alan, ya Allah untuk Alan. Cik dapat pahalanya, Y dapat pahalanya. Kemudian apa yang dimanfaatkan oleh masjid dengan duit itu akan mengalir pahalanya. Cuma kadang-kadang pengurus masjid kita ini agak pelit. Apa pelit? Duit itu ditaruh di bank. Tidak diputarkan. Ada masjid, jamaah banyak, uang kas banyak. Itu. Kalau masjidnya besar, uang kasnya banyak, tempat sholat 5 waktu aja, itu namanya musola besar. Iya, tempat sholat baik, tidak ada pengajian gitu. Orang tidak datang, perkara datang atau tidak, kita gelar dulu pengajian. Ada kadang-kadang masjid 5 kerannya, 4 patah. Iya, satu yang begini saja. Ada kipas angin itu tuh. Saking ke duit 75 juta tuh. Nah, kipas kalau kita oh, berdoso. Pengurus masjid udah itu tuh. Lah duit banyak. Tidak dirawat. Masjid itu untuk kemakmuran kita. Nah, itu akan mengalir pahalanya kepada anak.
Nah, Mak Kartini tadi, dia tiap hari 20.000, 10.000 untuk fakir miskin, 10.000 itu untuk masjid terus itu. Sampai waktunya nak umroh, orang umroh ini kan tujuannya ngampun dosa, nak ibadah, fokus. Tapi dia tidak bisa fokus ibadah. Sampai ke Madinah tuh, kopernya ketukar. Bukan ketukar, hilang. Jadi kalau kita umroh tuh sama beda dengan haji, Bapak Ibu. Kalau haji itu sepesawat tuh orang haji galo. Tapi kalau umroh ada dari travel A, ada dari travel B, ada dari Bengkulu, ada dari Jogja, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Semarang gitu kan. Ada yang berkutang baik dalam pesawat tuh. Karena bukan jamaah umroh, penumpang umum. Orang barat kaca itu dia. Jangan dak, Pak. Itu macam itu ada kondisinya model itu kan, kita tidak baca nih orang umum gitu. Nah ini. Nah, Ibu Kartini ini tadi sampai ke Madinah, dicalak-calak, kopernya terbawa oleh travel yang lain. Agak jauh dari hotel itu. 3 hari 3 malam tidak berganti baju. Itu. Nah, yang kedua, tidak perlu dapat tempat tidur. Ditaruh di kamar itu, ulah penuh. Dikatakan kamar ini penuh. Paksa ngemper gitu kan. Nah, yang ketiga, setiap nyona bau teh kucing itulah. Di baju, woi. Kata orang tidak ada. Di bawah tempat tidur, lah tidak ada tai kucing di sini. Bau sembahyang di masjid, bau tai kucing. Sampai ke Mekah. Dipanggillah Ustadz pembimbingnya. Ngapa model ini Ustadz? Ditanya. Ibu selama ini apa amalan? Barangkali itu yang menjadi penyebab. Ya memang aku tidak suka dengan kucing katanya. Galak mukul kucing. Ada kucing missing di depan rumah disiram sama air panas. Nah inilah risikonya. Yang kedua, dulu waktu masih ada laki masih hidup, galak kasar dengan laki. Ribut, main buang pakaian. Melek, ini. Itu risikonya. Nah itu halal. Aku gunting-gunting baju suami aku. Nah itu kondisinya. Yang gunting-gunting baju suami itulah yang pakaiannya ketukar tuh. Dibawa ke tempat lain. Yang ngusir suami itulah resikonya tidak dapat tempat tidur. Itu di dunia. Belum lagi di akhirat. Itu. Kita kan tidak mungkin ngontrol apa perangai Alan semasa hidupnya. Untuk itu, keampunan dari kita segalanya, ikhlas tidak memaafkannya. Nah, itu Allah dengar. Malaikat catat. Nah itu. Bahwa apapun kelakuan Alan seumur hidupnya mungkin tidak mengenakan hati, sudah kita maafkan. Kemudian daripada itu, hal yang terkait dengan utang piutang, pacaklah keluarga sini yang ngurusnya. Kalau ada, tagih di sini. Nah, upaya ini meringankan dari hal-hal yang apa akan terjadi terkait dengan Alan. Sebab kiamat ini tidak tahu sampai ke bilo. Selama-lamanya kita hidup ini masih lama lah kita mati. Sejak dari Nabi Adam sampai sekarang belum ada tanda-tanda kiamat ini. Tapi umur kita kisaran 60 sampai 7 tahun, sampai 70 tahun. Lebih dari itu tidak banyak umat Nabi Muhammad. Nah ini. Oleh karena itu, bantuan kita hadir ke sini. Bacaan Yasin dan tahlil kita menambah bekal bagi Alan. Sepulang kita dari sini, sehabis acara ini kelak, selesai 100 hari, itu tugas Waibil dengan Cik di sini. Serta kakak-kakaknya untuk hal yang demikian. Terkait dengan itu, tidak perlu bermewah-mewah, mengkeramik kuburan. Bukan itu tanda sayang kepada anak. Kalau ada rezeki, sedekahkan ke masjid untuk atas nama almarhum, pahalanya akan mengalir. Terakhir, untuk kita yang hadir di sini. Kita ini bakal mati kalau itu. Apa yang akan menjadi pertanggungjawaban kita? Tidak. Cuman Allah ingatkan kita tiap minggu itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan takwa sebenar-benarnya. Takwa ini kalau ditanya mau tidak Bapak Ibu-ibu bertakwa? Mau jawab gitu. Resiko bertakwa tuh kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan itu. Jangan ini. Iya. Nah disitulah makanya diingatkan terus
bertakwa itu bagaimana yang benar? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan nian kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Muslim tuh orangnya, agamanya Islam. Orang dusun menggaji Islam tuh sederhana. Islam tuh Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jangan nian kamu mati sebelum lengkap Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau kita Isya, subuh baik, kita baru kolom KTP kita hapuskan 3. Kalau kita lohor, asar, maghrib baru lam gitu. Aku baru maghrib tuh lah Pak Ustaz M gitu. Macam mana kalau idak Isya, idak subuh, idak lohor, idak asar, idak maghrib? Tambahkan 1 kolomnya. Isi alam. Isi alamnya apa? Mange. Dalam kurung. Bahasa Indonesianya jauh. Jauh apa? Itu kondisinya. Kalau kita semayang tidak. Itu tuh. Jangan nian kamu mati melainkan karena Muslim. Muslim itu orangnya, agamanya Islam. Islam tuh Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Tanda orang bertakwa itu kan la ado. Zalikal kitab la raibafi. Hudal lil muttaqin. Ini nah kitabnya. Petunjuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib. Alhamdulillah. Tidak sama zaman tebok wabil masih kecil dulu. Zaman sekarang lah berubah gitu. Jangan sama zaman saya masih menidak tidur tarak di kubur, tidak lanang zaman saya dulu. Sibuk lah tarak. Apa gawe tidur tuh? Tidak tahu karena zaman itu sekarang diupah tidur di kubur itu orang. Itu. Asal dapat beli mobil pergi jamu ke makam itu, keramat ini, keramat itu, apa gawe? Sekarang tidak ada. Di tempat pacu tuh kalau ada mati 3 seminggu, tidak ada tahu apa penyebabnya, sakit apa itu mulai berkumpul. Namanya Kedurai Agung. Nah, ada bapak yang bersongkok berbeli kepala, kemenyan sebesar tinju. Assalamualaikum, salam. Cakuk muning ap ngoi, cakuk muning atei kuk muning ap muning nyetam. Kini ndaknya 3 mati sari, tidak ada lagi mereka. Iman kita sudah berubah. Orang Jawa dulu Pak, walaupun yang sudah haji, nyo berdoa tetap tuh Gusti Allah, nyuwun pangapura. Tuh Kanjeng Nabi nyuwun sapangan, tuh Nyai Roro Kidul njaluk selamat. Minta selamat kepada Nyai Roro Kidul. Kita sekarang tidak, orang-orang tahu siapa Roro Kidul. Nabi bukan, Tuhan tidak. Artinya iman kita sudah lumayan bagus. Dulu Pak, mungkin banyak yang tidak ingat. Antara sini ke situ ada benang. Di benang itu ada labu bulat itu. Dibuat bulat-bulat. Jumlahnya sejumlah orang. Mati 1 kurang 1 labu. Mati dulu. Jangan-jangan yang saatan saya pernah melakukan. Kalau hujan panas, mak kita pergi ke dapur. Ngambil arang, syuting. Jangan kita tanya, apa nih mak? Gasi dia mak. Mak harus tanya. Syaratnya kalau hujan panas, mulai kita kena sini. Syuting. Apa itu tidak tahu gitu. Nah ini sekarang tidak orang mulai iman kita sudah bergeser kepada iman yang benar. Alhamdulillah. Jadi kita tidak lagi tidur-tidur di kubur. Sekarang ini ada berkurang. Kalau dulu pagi-pagi sudah lebaran tuh bawa kue, bawa makanan, tahlilan di kubur. Rame, berkelompok-kelompok. Sekarang orang cuma ziarah kubur aja. Alhamdulillah, luar biasanya. Asal ya macam-macam tulisan mujarabat dan sebagainya. Nak naik ke kantor belum langsung masuk. Langkah pertama tuh tik darah ujung jantung. Jadi kalau berani kusulak. Kini tidak orang masuk aja. Itu dulu. Nah iman kita sekarang sudah betul. Yang iman sudah betul, wa yuqimuna sholat. Nah ini ciri bertakwa. Dirikan sholat. Maka kaitannya takwa dengan sholat itu tadi. Hakotukoti, benar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan yang mati sebelum lengkap sholat 5 waktu itu. Sebab mati kita dah. Aku tidak tahu lah Pak Ustaz macam mana sholat. Tak boleh ngomong macam itu Pak. Urusan kita sholat. Urusan diterima atau tidak, urusan Allah. Tidak kesempurna. Yang mana kita tahu sempurna atau tidak? Itu.
Urusan kita sholat, kita pacak sholat aja sudah luar biasa. Luar biasa. Nah, tinggal kita tingkatkan. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, arahkan ke masjid tempat kita sholat. Tidak usah kita, tidak tiap hari kita sholat. Jadilah 7 pagi seminggu dalam subuhnya tuh. Itu. Tidak usah kita nak tiap hari dan sebagainya itu. Bertahap itu. 7 kali seminggu. Pelan-pelan gitu kan. Kalau apa? Kalau orang sudah sholat subuh di masjid, Pak, tidak ada ceritanya lagi kalau tidak mantap iman tuh. Aduh, Pak Ustadz, itu bukan salah imannya, salah orang yang masjid itu sudah luar biasa, Pak. Nah, ini sholat. Yang dikatakan bertakwa itu. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atas rezeki yang ada berbagi. Jangan kita pernah ngajari Allah. Apa ngajari Allah? Misal, kita ini termasuk keluarga yang mampu. Ponaan numpang, ada ipar numpang, ini numpang, ini numpang. Boy nih. Akhirnya kita berpikir, kalau 7 juta sebulan pacak dihemat, 10 bulan, 70 juta, pacak umroh ke laki bini. Berdua. Akhirnya kita berpikir, kalau 7 juta sebulan pacak dihemat, 10 bulan, 70 juta, pacak umroh ke laki bini. Berdua. Dari mana? Oh, jauh aku nih Nabi. Kami ini orang termiskin di dunia. Bini ada. Bini aku lah nyuruh ke sini. Apa kendak? Tolong doakan kami. Agak kayu dikit menjadilah. Kata Nabi Musa, betul aku sholat. Sholat. Dijawab oleh Allah. Kecekan dengan lanang itu. Dia kayu cuma setahun. Nah itu hebatnya Nabi Musa. Langsung dijawab oleh Allah. Kata Allah, kamu kayu setahun. Jadilah Nabi. Pacak nyicip menjadilah. Balik dia. Macam mana dong? Kita kayu setahun. Jadilah. Mulai dia usaha. Mulailah usahanya. Mulai dia ubi kayunya berbuah. Dia hendaknya makan seorang. Kata kiri kanan. Nanam ini berusaha, ini berusaha. Dia berbagi. Kiri kanan. Sampai sebulan tuh seluruh orang terbagi aja. Sampai dia kayu, tidak ada orang yang nyicip. Akhirnya 5 tahunnya kayu. Terkejut Nabi Musa. Ya inilah kadaluarsa. Jatah setahun. Nabi Musa bertanya, ya Allah, janji kau setahun. Ngapa sekarang 5 tahun? Ngapa tambah lebat kayu? Aku malu Musa, kata Allah. Apa malu? Aku cuma ngasih dia seorang. Tapi dia ngasih beratus orang. Dengan kondisi seperti ini. Nah ini orang bertakwa. Cuman sego nak diamalkan ini. Beriman, oke. Sholat 5 waktu, oke. Nak berbagi, nak mulai kita. Kita ini pacak ngali itulah. Nambah ngali, berbagi. Kelak dulu. Nah ini kondisi kita. Maka Allah perintahkan dengan paksa lewat zakat. Itu. Yang sedekah, mana ada kita sedekah lebih dari zakat? Tidak ada. Itu. Sedekah itu seperlunya. Celengan masjid itu kadang-kadang dianggap orang bukan mobil, dorong. Bukan mobil-mobilan itu. Untuk diisi. Isilah. Coba tanya dengan pengurus masjid, ada tak ketemu duit 100.000 dalam sebulan? Kalaupun ada, sekali 2 selembar 2. Itu. Tapi yang banyak 2.000, 1.000, 2.000, 1.000. Kalau ada 5.000 yang buru-buru. Itu tuh. Ini. Takut tidak laku, masuk lagi ke dalam itu. Tapi jadilah. Ngapa? Sego bertakwa. Itu maka saya katakan, kalau bertakwa sanggup-sanggup. Bertakwa mudani, kila. Sanggup haji itu harus haji. Itu. Kalau tidak haji, simak hadisnya. Silakan dia pilih mati Yahudi atau Nasrani. Itu haji. Tidak baca haji nunggu lama. Umroh. Bapak akulah haji, Pak Ustadz. Lah daftar. Apa boleh buat? Ninggal sebelum berangkat. Wajib dibadalkan. Macam mana nak membadalkan anaknya? Belum ada yang haji. Banyak travel umroh nih. Kasih dengan travel umroh untuk menghajikannya. Karena
Itu kewajiban anak karena dia terdaftar. Jadi Islam ini indah. Nah, yang takwa kita takutkan itu tuh Allah suruh itu selagi kita mampu. Kalau sanggup haji berangkat, tidak sanggup tidak wajib. Zakat tuh kalau kita sanggup. Macam mana nak berzakat anak 3, beras tinggal 4 cupa. Besok lebaran. Seorang bela 2 cupa. Aman anak 3 ni kan lo enggak berapa nih? 60, enggak setengah kaleng puluh. Beras tinggal 4 cupa. Duduk di rumah orang zakat gitu. Itu. Cuma zakat yang diserahkan ke masjid itu jangan dipakai untuk masjid. Nah, saya posting itu di apa namanya di TikTok, wah banyak orang ngamuk, betul. Abi JH nama TikToknya, iya. Ngamuk. Tidak boleh panitia zakat tuh mengambil duit atau beras zakat itu. Iya Pak Ustadz, apa lokak kami? Jangan nyari lokak di situ. Ngapo? Panitia zakat tuh beda dengan bas. Kalau ndak bergaji itu di bas. Kalau kita tuh bukan amilin namanya panitia zakat. Kerja cuma 3 hari, ndak upah besar. Mana ada? Jadi zakat itu khusus untuk fakir miskin. Ada sampai sekarang masjid tuh bagi 8 itu fakir ada. Miskin ada. Amilin telah panitian. Yang 5 tidak ada. Yang 5 ini tetap dibaginya. Untuk apa? Masuk ke masjid. Berdosa pengurus masjidnya. Tidak boleh yang itu. Nah, dikasih tahu mulai ini. Ngeyel. Ada. Orang utara nih. Orang agak murid ngomong. Coba kau ke sini. Jadi panitia masjid. Lah, apa keluar aku jadi panitia masjid kamu. Ya Allah. Ini kan di sini. Ya maksud saya. Jangan ditelan mentah-mentah ceramah aku. Ditanya ke bas, tanya ke betul apa tidak. Supaya kita tidak salah menjalani. Jadi untuk ibadah ini. Kalau sholat, tidak ada ampunnya Pak. Tidak pacak tegak, kita boleh sholat duduk. Tadi siang saya ditanya, Pak Ustadz Ionian, kalau saya ini tidak pacak lagi sholat tegak. Duduknya di kursi. Saya diusir orang, suruh ke pinggir. Lah ngapa Pak? Katanya kalau aku di tengah duduk, mutuskan sab. Lah kata siapa? Nyoi tidak pacak tegak, bawa kursi. 1, 2, 3, 4, 5, duduknya sini. 6, 7, 8, 15, ya sini. Katanya tidak boleh di sini mutuskan sab. Apa hal? Masjid kita ada yang pakai tiang sampai 4 di tengah itu. Terpisah dengan tiang itu. Tidak putus sabnya tuh. Nah sama baik, saya bilang, itulah. Aku di pinggir terus, katanya. Mentang-mentang, tidak ada. Kalau nyala di tengah, pakai kursi, tidak ada masalah. Asal dia lurus, itu aja. Ini kadang-kadang kita nih tidak paham langsung seperti itu. Mentang-mentang kawan sakit, ya syukurnya enggak ke masjid, gitu kan. Ini kondisinya dia. Islam, sholat, tidak ada ampunnya Pak. Kita perjalanan, ngantar pengantin ke muko-muko. Ada enggak jaraknya 85? Kalau 85 kilo boleh dijamak kasarkan. Zuhur turun ke asar atau asar naik ke zuhur. Tapi jangan tinggalkan sholat. Nah kita nih kadang-kadang rezeki aduh. Sawit membuah terus. Karet bergetar. Motor 1 seorang. Anak dengar kato. Makan 3 kali sehari. HP selebar bantal. Pulsa tidak berkurang. Dari mana itu? Dari Allah. Tapi kalau kita berani tidak sholat, ada yang salah dalam hidup kita. Ada yang salah dalam komponen kita. Apa yang salah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'i. Hatinya lah mati. Kalau hati lah mati, model Alan 27 tahun dipanggil oleh Allah. Dia tetap berdosa, tapi belum ke sebanyak orang berdosa 45 tahun. Itu. Kalau punya berdosa, taruhlah umur 15, 13 dia. Kalau 13 tahun dia baru balik, berapa tahunnya? Ketimbang orang yang umur 50. Sembahyang belum dak, itu tuh. Apa tidak berdosa tuh? Kalau kita dah terbiasa model itu saya kadang-kadang di dusun itu, tidak ada pembelajaran bagi kita. Misal, bapak saya mati, anak saya 3. Begitu bapak saya mati, tidak juga tidak sholat saya. Anak saya nengok nih, tunggu aku mati, kalau anak aku belum juga tidak sholat. Karena nengok gambar bapaknya seperti itu. Contoh bapak seperti itu. Jadi, ndak bapak kita masih hidup, ndaknya sudah meninggal, sholatlah. Karena itu yang dimaksudkan segonya kita bertakwa. Kalau mudah sholat tuh, Pak, woi, Cak Idul Fitri gitu.
Solat galau. Sego solat itu. Padahal itulah bekal. Orang ganteng tidak solat, tidak ada Tuhan nilai. Orang kayo tidak solat, tidak ada Tuhan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amlalukum. Allah tidak melihat kepada kecantikan harta kamu. Walakin yanzuru ila qulub, iman kita. Orang kayo tidak solat, Allah tidak silau. Orang berpangkat tidak solat, tidak solat. Apalagi orang miskin tidak solat. Tambah beja itu bilang, gayangnya. Nah itulah maka bukan mudah perkara untuk sholat. Bapak Ibu 1 jam semuanya ini, kasihan yang tidak balik ke Bengkulu barangkali. Mungkin batas ini. Batas ini saya yakin Waibil dan Cik di sini sabar. Bukan berarti kita tidak sayang, sangat kita sayang, tapi Allah lebih sayang dan jangan disiksa karena sayang kita dengan ketidakikhlasan kita mengupat kepada Allah atas kematian almarhum. Saya pikir demikian, mohon maaf. Nih, siapa ikut pikir? Kita akhiri dengan sama-sama berdoa ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah. Khususan lalu almarhum